Membesarkan anak dengan kondisi autisme bukanlah hal yang mudah dijalankan para orang tua. Anak autis yang kadang asik dengan dunianya sendiri dan lamban dalam merespon komunikasi membuat orang tua membutuhkan kesabaran lebih. Belum lagi stigma negatif yang melekat dengan kondisi ini. Hal ini dialami Sophia Aradu saat putrinya Anindita Kirana Isa belum genap 1 tahun. Sophia merasa anaknya memiliki keanehan dan berbeda dengan anak-anak lain. Apalagi anak kita kan maunya kalau kita punya anak kan diajak main, diajak ngobrol, hai Dita gitu kan. Kalau ini dipanggil Dita aja nggak nengok gitu kan ya. Karena dia asik dengan mainannya. Misalnya kalau gitu dia seneng sama resleting seperti ini. Dia bisa begini tuh bermenit-menit begini terus gitu. Dan waktu bayi juga kok kita punya mainan yang sifat yang bisa muter gitu ya, di kerincing dia nggak tertarik. Duh ini kenapa ya? Jadi akhirnya saya mengetahui Nindita itu autis itu sebelum 1 tahun saya sudah kayaknya udah ada rasa. Menjadi ibu tunggal tidaklah mudah dilakukan Sophia. Berbagai cara dilakukan Sophia agar Anindita bisa tumbuh besar menjadi anak yang mandiri. Sebetulnya anaknya kan emang hyperaktif, nggak bisa diem. Sesuatu yang dilakukan tuh sesuatu yang nggak produktif sebetulnya. Jadi soalnya lari-lari, menting-menting mainan dan sebagainya. Dan ketika dilakukan terapi dan dia bisa duduk diam dan at the end dia senang melihat gambar. Apalagi kan saya juga senang memberikan bacaan-bacaan atau buku-buku cerita yang menarik dan berwarna. Sophia mencoba beberapa bidang keahlian untuk mengetahui sejauh mana kemampuan sang anak dalam berkreasi. Sejujurnya dari kecil aku memang suka gambar. Gara-gara aku suka ngeliat mainan atau kartun di rumah. Jadi aku terinspirasinya dari sana. Berbicara soal kartun, Anindita lebih memilih karakter monster atau dinosaurus untuk dijadikan ikon pada hasil gambarnya. Karya-karya Nindita ini kemudian diberi nama Cute Monster, yang artinya monster yang lucu. Aku dapat inspirasi dari kartun kayak Pokemon, Digimon, sama Dragon Warrior. Sama tidak lupa lihat inspirasi dari Instagram. Tapi ya kebanyakan juga kok dari imajinasiku sendiri. Seni melukis membuat Anindita lebih fokus, terutama dalam bidang mewarnai gambar. Tapi kalau untuk gambar gitu saya perhatiin itu terus setiap hari gitu. Nah habis itu oke. Mungkin menggambar. Jadi banyak banget kemungkinannya gitu loh. Oh mungkin ini, mungkin itu, mungkin ini, mungkin itu. Dan ketika saya lihat bahwa kok menggambarnya kok 80% waktunya dipakai untuk coret-coret. Ya udah deh kita coba. Nah itulah ketika akhirnya saya dapat ini. Karya seni putri tersayang yang dipamerkan lewat sosial media ternyata bisa menghasilkan rupiah. Itu masih uji coba sebetulnya karena kan karakter-karakter Cute Monster itu masih terbatas dari sisi yang menarik yang mana nih ya gitu. Akhirnya waktu itu saya buatlah ini yang seperti scarf dan dengan beragam warna ya. Dan ini adalah karakter-karakter Cute Monster semua. Dan yang sangat bikin saya happy gitu ya. Ini adalah Ini adalah gambar Nindita dalam bentuk tangan, kemudian dibuatkan yang lebih rapi lagi. Ini adalah Symbiovis, ini adalah perusahaan startup yang baru. Ini dibuat menjadi gambar untuk aplikasi di smartphone. Selain menggambar, Anindita suka berkebun. Dan berkebun adalah salah satu cara untuk melatih sensori anak, terutama pada bagian taktil atau indera peraba. Ketika saya ajak misalnya
ke rumah yang uyutnya gitu yang ada di Jogja, dan kebetulan kan kita di kampungnya itu ada di Bantul kan. Nah, di Bantul tuh banyak sawah gitu ya. Dia tuh sangat tertarik pada hal yang sifatnya alam sih. Waktu masih zaman apa ya, masih kelas 1 SD, zaman kelas 1 SD itu dia umurnya kan 7 tahun. 7 tahun itu juga masih udah bisa bicara, karena kita kan pakai terapi bicara juga kan. Itu masih babling gitu juga sih, walaupun udah bisa bicara. Dan ketika ke sawah itu dia seneng banget tuh, pegang-pegang daunnya, terus lihat rumputnya. Dan ketika pulang pun dia juga dada sawah, dada padi. Menjadi anak autis bukan akhir dari segalanya, sehingga orang tua tidak boleh berputus asa. Banyak sekali potensi yang dimiliki anak-anak autis. Inilah yang perlu dikembangkan, yang mungkin selama ini masih tersembunyi. Jadi pertimbangan paling utama adalah kebutuhan anaknya apa dan apakah itu terpenuhi atau tidak oleh sekolah tersebut gitu. Jadi ya memang menjadi prioritas pemilihan sekolah yang tepat atau tidaknya buat anak dengan kebutuhan khusus.